Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Nada Audio Production. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menggunakan software Cubase untuk melakukan recording. Oke, langsung saja kita buka software Cubase-nya. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan Cubase 10.5. Setelah kita melakukan double klik atau kita membuka software, maka kita akan dihadapkan dengan project assistant, di mana di sini kita akan menentukan project seperti apa yang akan kita buat, apakah untuk keperluan recording, scoring, mastering, ataupun kita bisa membuat untuk MT. Dari kita klik saja more, kemudian kita pilih MT, kemudian kita juga pilih saja nanti folder penyimpanan di sini ya. Kita membuat folder dulu. Ini adalah folder untuk menyimpan file kita. Setelah itu kita bisa menekan tombol create pada project assistant untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Setelah kita menekan tombol create, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman kosong seperti ini. Langkah selanjutnya kita menuju ke project, kemudian kita akan melakukan project setup, di mana di sini kita akan melakukan setting untuk sample rate dan bit rate-nya mau dibikin seberapa. Semakin tinggi sample rate maka akan semakin bagus juga untuk hasil sampel audionya. Begitu juga dengan bit rate-nya, semakin tinggi juga akan semakin bagus karena suara yang diambil itu akan ataupun suara yang direcord itu akan mirip dengan suara aslinya. Ini pun juga harus kita sesuaikan dengan kemampuan sound card yang kita gunakan. Pada bagian ini kita juga dapat menentukan record file type-nya. Jadi kita mau bikin formatnya WAV, MP3 ataupun yang lain. Jika semua sudah disetting, langkah selanjutnya kita klik tombol OK. Tahap berikutnya kita menuju ke menu studio, kemudian kita pilih studio setup. Pada bagian ini kita akan melakukan sinkronisasi antara audio interface ataupun sound card dengan software. Kita bisa pilih di sini, kita bisa cek driver dari software, driver dari sound cardnya sudah terkonek atau belum. Jika sudah, bisa kita pilih. Bisa kita klik. Misalkan saya di sini menggunakan ASIO for All ya. Ini adalah driver dari sound card ya. Ini bisa kita switch. Kemudian ini bisa kita cek. Di sini saya bisa menuju ke menu control panel. Kita bisa cek nanti sound card apa saja yang akan kita gunakan bisa kita pilih di situ. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan ASIO for All, jadi seperti itu settingnya. Kita tinggal cek mana sound card yang akan kita gunakan. Kita tinggal klik saja, kemudian kita close. Untuk pemilihan driver, sebetulnya kita nggak harus menggunakan ASIO for All. Kita juga bisa menggunakan ASIO bawaan dari audio interface yang kita punya. Langkah berikutnya, kita menuju ke menu studio. Kita menuju ke audio connection, atau dengan cara kita menekan F4 pada keyboard. Di sini, kita akan melakukan setting input dan output routing pada software Cubase ini. Pada bagian output routing, kita bisa memilih output dari software ini akan dikirim kemana, atau speaker monitor software ini akan menggunakan speaker apa. Tentunya kalau sudah terkoneksi akan terbaca di software ini. Nah, kita juga bisa menambahkan add bus ya. Add bus itu untuk menambahkan outputnya, jadi kita mau kirim ke mana lagi, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan speaker mana, kemudian kita masih bisa menambahkan lagi outputnya mau dikirim ke mana. Tentunya ini bisa dilakukan ketika teman-teman menggunakan sound card dengan output yang banyak. Setelah itu kita menuju ke bagian input routing ya. Di sini saya akan setting input routingnya. Jadi nanti saya akan menggunakan input dari sound card channel berapa, ini akan disetting dari sini. Nanti ini yang akan kita panggil atau akan kita load pada masing-masing track untuk melakukan rekaman. Misalkan di sini saya panggil
channel 1 pada sound card. Nah, nanti ini yang akan saya panggil nanti di virtual audio mixer nanti untuk sinkronisasi antara input dari sound card dan input pada software Cubase. Kita dapat menambahkan ataupun membuat bass dengan konfigurasi mulai dari mono, kemudian stereo, dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa membuat jumlah bassnya ini sesuai yang kita butuhkan. Yang ini akan nantinya kita akan panggil di virtual audio mixer. Misalkan bass 1 untuk channel 1 di sound card, nanti akan saya isi mikrofon untuk vokal. Nah, nanti di virtual audio mixernya akan saya konfigurasi, akan saya sinkronisasi. Selain itu, bass juga dapat kita rename atau kita berikan nama sesuai dengan kebutuhan kita. Jika sudah selesai, kita bisa melakukan close pada tampilan ini. Tahap ataupun langkah selanjutnya adalah membuat track dengan cara klik kanan, kemudian kita add track ya. Di sini kita akan tentukan tracknya kita bikin mono atau stereo. Kita juga bisa berikan nama di sini. Kemudian di sini ya kita load tadi bagian input routing tadi yang kita buat di bass tadi. Nah, kita sinkronisasi di sini. Nah, jadi ini artinya track ini mengambil dari bass vokal yang telah kita buat di awal tadi. Setelah itu kita klik add track. Jika kita ingin membuat track lagi, kita ulang step yang tadi, kita klik kanan, kemudian add audio track. Kita pilih konfigurasinya, kita mau mono atau stereo, contohnya ini stereo. Lalu kita setting bagian input routingnya sesuai yang telah kita buat pada bass tadi. Jadi routing yang telah kita buat pada bass tadi akan di load di sini, kita sesuaikan dengan track yang ada pada Cubase ini. Baik, kita akan melakukan recording dengan software ini. Yang pertama kita akan tekan tombol record. Yang kedua saya akan tekan tombol monitor. Nah, seperti ini. Sinyal sudah terlihat. Kemudian saya akan menekan tombol record yang ada di bawah ini pada bagian transport record. Nah, ini saya akan tekan. Ya, baik, kita akan mencoba record menggunakan software Cubase dan ini sudah terlihat ya. Sinyal sudah masuk, kemudian sudah terbaca di Cubase. Jadi ini suara saya sudah terekam pada software Cubase ini. Nah, setelah ini saya akan berhenti. Cara berhentinya dengan menekan spasi. Oke, saya akan berhenti dan kemudian saya akan dengarkan hasilnya. Oke, ini sudah saya stop ya. Kemudian saya akan dengarkan. Saya akan lepas tombol monitor ini, kemudian saya akan dengarkan. Record menggunakan software Cubase dan ini sudah terlihat ya. Sinyal sudah masuk, kemudian sudah terbaca di Cubase. Jadi ini suara saya sudah terekam pada software Cubase ini. Nah, setelah ini saya akan berhenti. Cara berhentinya dengan menekan spasi. Oke, saya akan berhenti dan kemudian saya akan dengarkan hasilnya. Baik, nah seperti ini ya untuk cara record pada Cubase, jadi sangat mudah sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin merekam suara apapun, caranya seperti itu. Misalkan untuk rekam vokal, untuk rekam musik, nah caranya seperti itu. Nanti tinggal disetting saja, misalkan mau tambah track, nanti tinggal buat track lagi, nanti tinggal disetting input routingnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman akan melakukan nanti akan di balancing, kemudian di setting equalizernya juga, kemudian nanti yang terakhir itu akan di mastering. Nah untuk bagaimana cara balancing cepat, teman-teman bisa simak video saya sebelumnya di tips balancing cepat menggunakan
Cubase. Nanti bisa dicek untuk bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk tutorial Cubase pada kali ini. Nanti jika ada request ataupun pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.